menyembah Tuhan, kita akan meninggikan nama Tuhan. Kami naikkan pujian hormat kami kembalikan semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kuduskan dan layakkan kami untuk kami masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami membuka ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati jemaat Tuhan, baik yang saat ini sedang beribadah maupun saat ini sedang beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan menjaga dan proteksi bangsa
pujian yang mengatakan siji loro telu.
mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan. Tema saya, pertanyaan pada pagi hari ini, bagaimana supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan? Sekali lagi, bagaimana supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan? Pertanyaannya, apakah kita sudah berkenan kepada Tuhan? Sudahkah kita menyukakan hati Tuhan? Sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan? Bahkan hamba Tuhan saja minta dari Tuhan untuk menaklukkan budak kita. Amin. Semuanya. Ada satu ilustrasi. Kita baca dulu ya. Firman Tuhan. Tolong ditayangkan ayatnya. Galatia pasal 1 ayat yang ke-10. Jemaat Tuhan, mari kita baca bersama-sama. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sangat tegas. Rasul Paulus menulis surat ini supaya saat ini menjadi teguran kita. Kita seringkali berpikir bahwa kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Kita sudah berpikir bahwa kita sudah menyukakan hati Tuhan. Satu ilustrasi. Di sebuah air terjun Niagara, jauh dari sini, ada seorang akrobat yang berjalan dengan tali dari ujung ke ujung, cuma dengan tali, dan dia melewati tali itu, di bawahnya air terjun. Nah, dia jalan ke sana, penonton bertepuk tangan, wah hidup, wah luar biasa. Dia jalan lagi, bolak-balik dia. Saudara percaya saya bisa melewati ini pakai sepeda? Percaya? Udah, dia lewat lagi pakai sepeda, bolak-balik, semua tepuk tangan, hebat. Sekarang dia bilang ini, saudara percaya? Iya percaya. Dia coba lagi ke sana. Saudara percaya? Percaya. Siapa yang mau ikut? Semua nggak ada yang mau ikut. Semua nggak ada yang mau angkat tangan. Semua yang ada itu tidak berkata, ya saya bisa, saya mau. Tidak ada, semuanya diam. Yang tadinya mana? Orang-orang yang tadi yang tepuk tangan, oh hebat. Saudara mau ikut? Enggak mau, saya jantungan. Saudara mau ikut? Aduh nggak mau, saya pusing di jantungan, nanti jatuh lagi. Saudara mau ikut? Aduh saya lagi hamil muda. Oh saya lagi ini. Aduh saya nggak bisa, takut ketinggian. Nah tadi saudara bilang mau ikut. Maaf. Ada seorang anak laki-laki kecil bersama dengan bapak ibu. Dan anak ini dengan tenang berada di atas sepeda dan bolak-balik
bukan berarti meninggalkan semuanya. Seperti saya bilang bahwa terkadang kita sendiri berusaha melawan kedagingan itu setiap hari. Jadi anak ini kenapa dia berani naik sepeda? Karena itu bapaknya. Dia percaya sama bapaknya. Kita percaya sama Yesus karena kita tahu dia Bapa kita. Amin. Dia Tuhan kita. Kita ikut dia karena kita tahu ketika kita mengikut Yesus ada hidup yang kekal, ada kehidupan yang lebih dari ini. Amin. Kita ikut Tuhan karena ada janji. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu mengandung janji. Kalau kita ikut Tuhan, berarti kita ada satu motivasi, janji Tuhan. Amin. Pernikahan keluarga kalau tidak didasarkan janji, ngapain kita mau hidup semati? Karena kita sudah berjanji baik di hadapan Tuhan, baik di hadapan manusia, bahwa kita suami istri akan hidup seia sekata sampai maut memisahkan. Itu janji. Kalau nggak ada itu, pernikahan asal janji. Tapi karena ada janji dalam pernikahan, apapun yang terjadi dalam pernikahan, kenapa kita tetap bertahan? Karena kita punya janji di hadapan Tuhan terlebih. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini, karena kita tahu Dia yang menjanjikannya setia, makanya kita ikut Tuhan. Kenapa? Hujan badai juga datang ke gereja. Kenapa kita datang beribadah? Karena kita tahu Dia yang menjanjikan setia. Bagaimana kita supaya kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan? Yang pertama, di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34, poin yang pertama itu Tuhan inginkan kalau kita memang hidup mau menyenangkan hati Tuhan, kalau kita memang hidup mau menyukakan hati Tuhan, kata Yesus kepada mereka, mari kita baca sama-sama. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Poin yang pertama adalah ketika kita mau ikut Tuhan, kita juga mau melakukan apa yang Dia lakukan. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Berarti kita makan nasi? Iya, kita makan nasi. Kenapa Yesus katakan ini? Ada sebuah peristiwa yang terjadi di mana Yesus bertemu dengan seorang wanita yang mengambil air pada jam 12. Yesus bilang sama murid-muridnya, ketika wanita ini datang, Dia bilang, panggillah suami. Kata wanita, aku tidak punya suami. Betul katamu, yang ini juga bukan suami. Kok engkau tahu? Tuhan berbicara tentang dirinya sendiri. Dan ketika murid-muridnya datang bawa makanan, guru, ini kita sudah pulang beli makanan. Tuhan katakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, jadi satu yang penting, poin yang pertama,
bisa bertumbuh. Setiap hari yang kita tonton apa? YouTube, sinetron, apalagi semua tayangan film. Itu makanan bagi apa? Jiwa. Kalau kita nonton berarti jiwa kita melihat tayangan itu kekerasan, perselingkuhan, perzinahan, apalagi pembunuhan, apalagi segala macam. Sudah masuk semua ke dalam roh kita. Makanya kadang-kadang kalau nonton film, kok bisa nangis? Itu karena jiwa kita yang menangis. Ada perasaan nonton film tiba-tiba air mata turun. Karena jiwa sudah dikasih makan. Coba kalau kita kasih makan firman banyak-banyak, apakah jiwa kita tidak merasakan sukacita yang luar biasa? Amin. Luar biasa. Jadi kalau saudara berkata saya pengikut Kristus, saudara enggan mengambil Alkitab dan membaca Alkitab, berarti perlu dipertanyakan siapa yang saudara sukakan. Apakah saudara menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan hatimu sendiri? Baca Alkitab. Baca Alkitab. Terus apa lagi yang harus kita lakukan? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Kerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan inginkan engkau kerjakan di dalam hidupmu. Ada sebuah tayangan video yang saya pernah kirim, namanya Rose. Rose ini seorang wanita miskin yang ada padanya uang sedikit. Pada suatu kali Yesus menulis surat kepada dia dan berkata, Rose, aku akan datang ke rumahmu besok pagi. Rose sangat sukacita. Orang Tuhan mau datang ke rumah saya. Apa yang harus saya siapkan kepada Tuhan? Maka dia siap-siap, dia pergi ke pasar, dia membeli roti, dia membeli susu. Dan ketika dia pulang, dia sudah sangat senang. Yesus mau mengunjungi dia. Tiba-tiba dia melihat seorang tunawisma. Dia melihat seorang miskin yang duduk di situ sambil memegang gelas plastik dan gemetaran dan kedinginan. Pria ini duduk tanpa tahu kapan dia bisa makan. Dan ketika Rose ini menyapa pria tua ini dan berkata, apa kabar? Apakah engkau kedinginan? Cuma bertanya. Dan kemudian Rose ini hendak pulang. Dia berbalik dan dia berjalan pulang. Tiba-tiba sesuatu yang menyentuh hatinya. Dia kemudian berbalik lagi dan dia menyapa pria ini. Dia memberikan roti yang ada padanya. Dia bilang, aku juga seorang miskin. Yang ada padaku roti ini, tapi ada tamu menunggu saya di rumah. Ya sudahlah, untuk tamu itu nanti saya siapkan yang lain. Sekarang terimalah ini roti dan susu. Kemudian pria itu menerima dengan senyum yang bahagia. Dia sangat senang, dia sangat bahagia karena dia berpikir hari itu dia bisa makan. Kemudian Rose membuka jasnya, jaketnya, mantelnya, dan memberikan mantel itu kepada pria ini. Apa yang terjadi? Rose sukacita, bahagia sekali, dan dia pulang ke rumah. Sesampainya di rumah dia melihat di bawah pintu rumahnya ada sebuah surat yang menulis surat itu Yesus. Yesus berkata, Rose, terima kasih untuk makanan dan roti. Terima kasih untuk jaketmu yang sangat hangat. Saudara tahu bahwa melakukan kehendak Tuhan adalah memberikan apa yang ada pada kita. Bahkan ketika engkau kekurangan, engkau sanggup memberikan apa yang ada padamu. Yesus itu ada di setiap orang-orang yang ditinggalkan, yang diabaikan, yang miskin, yang terlantar, orang-orang yang membutuhkan. Engkau berada bersamanya. Kita bilang Yesus datang dalam bentuk tamu, lalu ketok-ketok pintu, terus buka pintu. Bukan. Yesus ada di dalam pria tua ini. Yesus ingin belas kasihan diberikan kepadanya. Jika engkau mengasihi orang itu, berikanlah apa yang dia minta yang ada padamu, berikan kepadanya. Jika engkau berkata, Tuhan, aku tidak punya apa-apa untuk memberikan kepadamu, datangi orang itu, doakan dia. Masa engkau tidak punya apapun sama sekali? Tuhan katakan, jika engkau mau menjadi pengikut Tuhan, lakukan apa yang Tuhan lakukan. Yesus hampir semua pelayanannya kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang sakit. Dia bukan datang kepada orang-orang yang hebat di istana. Dia datang kepada orang-orang yang miskin, yang sakit. Amin. Lakukan apa yang Yesus lakukan.
saya masih tetap melihat ayat ini. Saudara, ketika saudara punya sesuatu dan saudara memberikan, itu berarti engkau sudah melayani Yesus. Ketika engkau datang kepada seorang yang membutuhkan pertolonganmu, engkau sudah melayani Yesus. Tapi ketika engkau berkata, aku sudah tidak punya apa-apa, apa yang ada padamu sekarang? Engkau bisa berdoa, engkau bisa nyanyikan, engkau bisa melakukan apapun, lakukan. Jangan kita berpikir sampai kita kaya, sampai kita punya sesuatu baru kita memberkati. No. Sekarang yang kita lakukan adalah ketika Yesus menggerakkan hati kita, berikanlah itu, lepaskanlah itu. Amin. Sehingga engkau pada ayat keempat menyelesaikan pekerjaan. Amin. Poin yang kedua, Yesus ingin kalau kita mau hidup berkenan kepada Tuhan, menguji segala sesuatu. Apakah berkenan kepada Tuhan? Mari buka sama-sama. Tolong ditayangkan Efesus pasal 5 ayat 10 sampai 13. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangi perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memaukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semuanya yang nampak adalah terang. Ketika kita berkata kita mengikut Kristus dan mau menyenangkan Tuhan dan mau menyukakan hati Tuhan dan mau berkenan kepada Tuhan, yang pertama kita harus lakukan adalah menguji segala sesuatu apakah itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Amin. Menguji. Bagaimana cara kita menguji? Ketika firman Tuhan itu ada di dalam hidup kita, maka kita tahu, oh ini salah, oh ini benar. Karena tidak ada seorang pun yang bisa memakai akal pikirannya sendiri untuk berkata ini dari Tuhan dan bukan dari Tuhan, kecuali dia yang hidup dengan firman Tuhan, dia yang hidup bersekutu dengan Tuhan. Kita menguji sesuatu. Ayat 13 berkata, segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Kita ini dulu adalah orang-orang yang hidup dalam dosa. Gelap. Dosa itu gelap. Seperti sampah. Jadi ketika kita berbuat dosa, itu seperti sampah, bau. Emang siapa yang senang dekat tempat sampah? Datang itu sengaja, harum banget. Sampah, harum. Tidak ada kan? Yesus juga begitu. Ketika kita menerima Yesus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Oleh sebab itu Tuhan katakan, kalau kita tahu itu salah, berdosa, jangan kita lakukan. Amin. Jadi tadi yang kita baca mengenai terang itu datang. Terang itu siapa? Terang itu sebenarnya Yesus sendiri. Terang itu sebenarnya firman Tuhan. Ketika kita ada di dalam Yesus dan membaca firman Tuhan, bukankah kita ditegur oleh firman? Amin. Siapa yang baca Alkitab dan dia ditegur oleh firman? Saya. Ketika saya baca sesuatu ayat dan ayat itu begitu menusuk saya bilang Tuhan, itu saya salah. Saudara kalau hidup di dalam Tuhan, pasti kita ditegur. Gak usah sama orang lain kita ditegur, gak usah. Sama Alkitab firman Tuhan itu ditegur. Kita gak usah orang lain tegur dulu. Kamu salah, jangan gitu ya. Ketika kita ada dalam Tuhan dan mau menyukakan hati Tuhan, maka Alkitab yang kita baca, firman Tuhan yang kita baca, sanggup menegur kita. Contoh, jangan mengucapkan kata-kata, jangan kata-kata kotor keluar dari mulut. Itu semua firman itu ada untuk menegur kita. Jangan berdusta, jangan berbohong. Itu bukankah itu teguran yang nyata? Saudara mau dengar teguran dari siapa? Bahkan kalau saudara curhat ke manusia, ke tetangga, malah yang dikasih hal-hal yang tidak benar. Saudara kalau mau menyenangkan hati Tuhan, lepaskan dirimu
Ke situ lagi, masuk lubang itu lagi, masuk lubang itu lagi, terus lagi. Padahal kau sudah tahu itu salah. Minta Tuhan, Tuhan aku tidak mau lagi berhubungan dengan hal dosa. Jangan kita bermain-main dengan Tuhan. Berulang kali itu lagi, jatuh lagi di situ, jatuh lagi di situ, jatuh lagi di situ. Malu nggak? Sama Tuhan malu. Aku nggak lagi Tuhan, tapi berbuat lagi, jatuh lagi. Ibarat babi udah mandi dipitain, masuk lagi ke kubangan, kotor lagi. Segala sesuatu yang sudah diterangi oleh terang itu nampak. Jadi siapapun hari ini pisahkan dirimu dari kegelapan. Masa sih Tuhan yang begitu baik sama kita, kita tega melukai hati. Mari kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya kita berkenan kepada Tuhan? Poin yang ketiga adalah mengucap syukur. Coba baca sama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Mengucap syukur dalam sukacita aja, Bu. Mengucap syukur dalam ketika terima gaji aja, Bu. Mengucap syukur dalam ketika hari ini penjualannya besar. Mengucap syukur dalam ketika hari ini suami sayang sama saya dikasih uang sekepok. Bukan. Mengucap syukur dalam segala hal. Semua sudah pasti tahu di sini pintar-pintar semua jemaat Tuhan ini. Pintar semua, hebat. Sudah tahu mengucap syukur dalam segala hal. Ketika jatuh bangun, tapi tetap mengucap syukur. Tuhan, mengucap syukur. Punya kepala sidang yang baik, istrinya yang baik. Tuhan, aku mengucap syukur untuk ketua komsel yang baik. Tuhan, aku mengucap syukur untuk jemaat yang baik, untuk para pendoa, untuk para pelayan Tuhan. Mengucap syukur, sebut namanya. Kalau kita doa, sebut namanya. Tuhan, aku mengucap syukur untuk Derek Upin yang luar biasa. Sebutkan namanya. Seperti itu, amin. Ada yang mau kenal Derek Upin? Mengucap syukur dalam segala hal. Dalam sakit. Kok sakit mengucap syukur? Iya, supaya kita tahu diri. Kenapa sakit gitu loh. Mungkin lalai. Mungkin asal aja udah tahu hujan gerimis, main di hujan, udah sakit. Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena Tuhan tahu hati kita suka mendongkol, suka kesel. Saudara yang paling banyak bukan di mulut dalam ucapan, tapi hati. Kan hati orang nggak tahu, kesel tiba-tiba dongkol sama seseorang, marah sama seseorang. Iya, tapi di hati kesel. Iya. Tapi di hati kesel. Iya, Paraja, tapi di hati kesel. Paraja bilang biasa. Di hati kesel, jangan begitu. Tuhan kan lihat hati. Nanti Tuhan hitung lagi. Bilang iya tuh hatinya begitu. Jadi kita dalam segala hal, iya di mulut, iya di hati, harus sama-sama. Iya, harus mengasihi semua. Terimalah semua orang dengan kelebihan dan kekurangan. Iya, supaya damai. Damai kalau kita bisa terima semua orang dengan kelebihannya, dengan kekurangannya, kan damai. Amin. Jadi mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus
berdiri teguh. Mau saudara dalam kondisi apapun, layanilah Tuhan. Karena Tuhan tahu ketika orang-orang yang teguh berdiri tetap melayani Tuhan, apa yang dikatakan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya cuma bisa berdoa, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya cuma bisa nasihati, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya cuma bisa merangkul orang, mengajak, ayo yuk ke gereja yuk, udah lama gak ke gereja, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya cuma bisa masak bu, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Tuhan Maha tahu. Tuhan Maha tahu apa yang kau lakukan, walaupun orang tidak melihatnya, tapi Tuhan tahu apa yang kau lakukan. Walaupun pemimpinmu tidak lihat, tapi Tuhan tahu apa yang kau lakukan. Meskipun suamimu tidak lihat, tapi Tuhan tahu apa yang kau lakukan. Meskipun tidak seorang pun yang memuji engkau, tapi Tuhan tahu apa yang kau lakukan. Meskipun engkau tidak dihargai di dalam pelayanan, engkau malah banyak berkorban, tapi Tuhan tahu apa yang kau lakukan. Apapun yang kau lakukan, Tuhan tahu. Karena endingnya adalah bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Itu yang menjadikan kita kuat. Kita kuat bukan karena apa, tapi kita kuat karena firman Tuhan bilang, dengerin, jerih payahmu tidak sia-sia. Aku Tuhan yang berjanji, aku Tuhan yang melakukan pekerjaan-pekerjaanku di dalam engkau. Jadi ketika saudara melakukan 4 hal ini, engkau akan berkenan di hadapan Tuhan. Lakukan saja, tanpa orang melihatmu, Tuhan akan menilai engkau. Tanpa orang memuji engkau, Tuhan akan melihat semuanya ini. Puji Tuhan. Saudara, kesimpulannya adalah segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Dialah yang akan melakukan segala sesuatu jauh lebih daripada apa yang kita lakukan dan doakan. Itu kesimpulannya. Jadi mau kerjakan apapun, lakukan seperti Tuhan. Jadi nggak ngomel, nggak ngegerutu, nggak sungut-sungut, nggak disuruh. Dosa disuruh-suruh. Karena apa? Lakukan untuk Tuhan. Jadi kalau nggak disuruh berarti kerjakan dengan sukacita. Ya jemaat Tuhan, motivasi kita Tuhan tahu. Segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus. Aku mau ngatur bangku, aku mau ngepel di gereja, aku mau membersihkan gereja. Lakukan sama seperti untuk Tuhan. Makanya jangan membandingkan orang yang rajin bekerja dapat berkat banyak karena dia melakukan untuk Tuhan. Mari kita lakukan sama-sama. Semua yuk, sama-sama ngomong ya. Segala sesuatu yang kita lakukan, lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Dialah yang akan melakukan jauh lebih daripada apa yang kita lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Pemain musik, aku punya Tuhan yang besar. Jemaat Tuhan berdiri dengan semangat. Katakan lagu ini, nyanyikan bersama dengan semangat yang menyala-nyala di dalam diri. Engkau punya Tuhan yang besar. Ku punya Tuhan yang besar, yang tak berganti dan selalu berjanji.
segala hal, segala pekerjaan. Sebagai guru, segala pekerjaan sebagai staf pastoral, segala pelayanannya Engkau memberkati hamba-Mu. Engkau memberkati, kembalikan semua berkat-berkat Allah akan terus mengalir dalam keluarga hamba-Mu. Pakai terus hamba-Mu lebih lagi, lebih dahsyat lagi untuk melayani pekerjaan Tuhan. Berkati seluruh keluarga Pak Derek diberkati oleh Tuhan, anak-anak diberkati oleh Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan akan genapi, ya dan amin. Terima kasih Bapak. Saat ini kami membawa terus jemaat Tuhan dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat ke dalam tangan Tuhan, baik saat ini yang sedang beribadah di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Bagi mereka yang sakit, Tuhan menjamah. Bagi mereka yang mengalami pergumulan, persoalan, berikan jalan keluar. Kami menyerahkan Tuhan seluruh jemaat, proteksi semua dengan kuasa darah Yesus. Kemanapun kami pergi dan melangkah, proteksi kami dengan darah-Mu Bapa, di dalam nama Yesus. Kami tidak lupa berdoa